terletak di kaki gunung yang indah. Deretan rumah di desa Yao menjulang dengan jalan menanjak. Atap rumah di barisan depan sejajar dengan lantai rumah di barisan belakang. Rumah-rumah dihubungkan oleh koridor dan jalur, membentuk tata letak arsitektur khas desa Yao. Nangang terletak di Kabupaten Lianan dan merupakan desa minoritas Yao terbesar, tertua dan terpelihara terbaik di Cina. Dibangun di atas Bukit Kapur, sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Asal-usul Nangang berasal dari dinasti Song, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Desa ini terdiri dari 700 rumah, 1000 rumah tangga dan 7.000 orang. Saat ini, kota ini hanya dihuni oleh lebih dari 100 orang. Sebagian besar anak muda telah pergi untuk mencari peluang yang lebih besar di tempat lain. 4 klan Yao yang berbeda mengelola kota menggunakan hukum dan sistem Yao kuno. Sistem pemerintahan yang misterius namun ketat yang dipilih penduduk desa secara demokratis sejak dinasti Song dan masih berlanjut hingga hari ini. Saat memasuki desa, pengunjung akan disambut oleh dinding batu yang kokoh dan beberapa pohon pinus kuno, pelindung benteng puncak bukit bersejarah ini. Setelah Anda melewati ambang pintu masuk berdinding ini, Anda segera diangkut ke dunia yang berbeda, dengan bangunan batu yang indah dari budaya Yao, dan bahkan udaranya terasa sangat menyegarkan. Sebagian besar bangunan masih dalam keadaan aslinya. Desa ini memang memiliki beberapa bangunan tua, tetapi menambah pesona desa kuno. Sebagian besar rumah di sini dibangun dengan bambu, semen, dan dengan kayu yang menghiasi eksterior. Rumah-rumah semuanya memiliki ketinggian yang sama, dan saling berhubungan oleh ganggang yang sempit. Kayu menghiasi interior rumah, dan sebagian besar rumah memiliki kompor, wastafel, shower dan kamar tidur tahan angin. Anda dapat menikmati pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak desa, dan seluruh sisi kota dipenuhi oleh pepohonan tua. Ada suasana ketenangan yang luar biasa di desa ini, dengan udara segar dan bersih dibandingkan dengan Guangzhou, dan lambatnya kehidupan di desa ini dengan tidak adanya mobil, kebisingan dan keramaian memberikan istirahat yang menenangkan dari kehidupan kota. Berjalan-jalan di desa ini Anda akan melihat penduduk desa menyiapkan makanan hari ini, dan orang tua serta anak-anak mengenakan pakaian tradisional bersulam indah. Anda akan bertemu dengan wanita yang sibuk menjahit, membuat tas dan tekstil multiwarna, sebuah pekerjaan yang bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Kota ini perlahan tapi pasti mulai menerima lebih banyak pengunjung, karena merupakan situs kuno yang cukup berkembang, dan salah satu desa suku Yao terakhir yang belum terjamah oleh wisatawan dan pengembang yang serakah. Siapa sajakah mereka? Dari mana mereka berasal? Apa budaya, tradisi dan sejarah mereka? Apa perbedaan antara mereka dengan orang Cina Han, yang merupakan orang Cina asli? Beberapa ribu tahun yang lalu, ketika peradaban Cina kuno pertama kali muncul di sekitar Sungai Kuning, bagian selatan Cina saat ini, serta Indochina termasuk Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kamboja, telah dihuni oleh berbagai suku, dari berbagai kelompok bahasa. Pada abad ketiga sebelum Masehi, kerajaan Qin yang sedang naik daun secara bertahap mengalahkan kerajaan saingannya dan menyatukan seluruh Tiongkok di bawah Kekaisaran Qin. Kerajaan Qin juga menaklukkan tanah 100 Yu. Dan sejak saat itu, sejarah Yao menjadi bagian dari sejarah Tiongkok. Orang-orang Yao seperti banyak suku lainnya sering mendukung saling memberikan bantuan untuk melawan yang lain, dan ketika mereka menang,
penduduk desa akan memberikan hadiah. Suku Yao sering dipaksa untuk bermigrasi ke sekitar Cina Selatan dan Asia Tenggara, terutama Vietnam dan Laos, dan belakangan ini, bahkan ke Amerika Serikat dan Prancis. Sekarang minoritas Yao adalah sekitar 3,5 juta orang, tinggal di Provinsi Guangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan, dan Guangdong, serta Vietnam, Laos, Thailand, dan beberapa negara lagi. Dan seperti pepatah Yao mengakui, tanpa pegunungan Cina Selatan tidak akan ada Yao, yang merupakan tempat lahir budaya unik mereka. Minoritas Yao dibagi menjadi beberapa cabang. Mereka memiliki dialek bahasa Yao sendiri. Beberapa dialek sebenarnya sangat berbeda, sehingga mereka dapat dianggap sebagai bahasa yang berbeda. Cabang Yao yang menetap di Lianan, Guangdong, adalah Bapa Yao. Di Cina Selatan mereka dikenal sebagai 100 Yu yang berasal dari berbagai tempat. Salah satu suku ini, yang dikenal sebagai Jiuli, telah tinggal di Cina Utara sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Salah satu pemimpin Jiuli, Ciyu, mendirikan suku baru, yang disebut San Miao, yang pindah ke Provinsi Anhui dan Zhejiang saat ini. Kemudian yang lain, yang dianggap sebagai leluhur Yao pertama bernama Pan Hu, mendirikan minoritas Yao. Yao secara bertahap pindah ke Cina Selatan dan berbaur dengan banyak suku lain dari 1000 Yu. Lianan, sebuah kota kecil di ujung utara Provinsi Guangdong, dengan kehidupan lokalnya sendiri, jauh di pedalaman Cina. Pusatnya dipenuhi pasar harian, di mana orang-orang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, ayam dan beberapa produk sehari-hari. Beberapa dari mereka, terutama wanita, mengenakan pakaian biru tradisional mereka, membawa tas merah dengan topi tinggi yang menghiasi kepala mereka. Mereka adalah suku Yao dan mereka masih melekat pada pakaian tradisional mereka, dan berbicara dalam bahasa yang lebih dekat dengan bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Youling adalah desa lain di Yao. Sebenarnya, itu terdiri dari dua desa, Youling Baru dan Youling Lama. Youling Baru terletak di lembah di antara perbukitan kapur, dan rumah-rumahnya relatif baru. Sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Yao yang lebih muda. Mereka juga mencoba mengembangkan beberapa pariwisata, tetapi dibandingkan dengan Nangang, mereka masih dalam tahap awal. Rumah-rumah tradisional Youling Lama terlihat sudah sangat tua dan banyak dari rumah tersebut sudah ditinggalkan. Tetapi beberapa orang, terutama Yao tua, masih tinggal di sana. Putra dan putri mereka dari Youling Baru sering pergi mengunjungi Youling Lama, yang penduduknya tidak ingin turun dan mengubah cara hidup mereka. Ada pertunjukan rakyat di sebuah gua dekat Youling Baru. Seperti yang saya katakan, mereka mencoba mengembangkan beberapa pariwisata di desa ini. Karena itu mereka telah mempersiapkan pertunjukan dengan baik. Mereka sangat senang memainkan pertunjukan dengan mengenakan pakaian tradisional Yao, lalu menawarkan minum alkohol buatan mereka dari cangkir kecil mereka, sambil mengatakan Nian Diu. Orang Yao memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Mereka memiliki banyak perayaan. Dan mereka tidak hanya merayakan festival mereka sendiri tetapi juga festival Han Cina dan minoritas tetangga lainnya seperti orang Zhuang dan Miao. Perayaan mereka yang paling menarik adalah Festival Panguang yang dipersembahkan khusus untuk leluhur mereka Raja Panhu atau Pangu. Perayaan ini jatuh pada akhir musim gugur kalender lunar. Festival menarik lainnya adalah Valentine versi Yao, dirayakan di musim dingin setiap tahun pada tanggal yang berbeda. Pada hari ini anak laki-laki dan perempuan lajang bertemu di lereng gunung dan menyanyikan lagu-lagu antifonal. Anak laki-laki menyiapkan sesuatu seperti tongkat bambu. Jika seorang anak laki-laki menyukai gadis Yao yang cantik, dia mulai mengejarnya dan memukulnya dengan lembut dengan tongkat. Jika gadis itu tidak menyukai anak laki-laki itu, dia mulai melindungi dirinya sendiri dan tidak mengizinkannya memukulnya. Tetapi jika dia menyukainya, dia hanya tetap tersenyum, membiarkannya terus memukul. Kemudian mereka berdua bersama-sama mulai berkomunikasi, bermain, menggoda dan menjadi sepasang kekasih.
satu simbol Yao adalah drum panjang. Ini adalah drum berhias merah panjang, yang dapat dipukul di kedua sisinya. Anda dapat melihatnya di mana-mana, di patung, monumen, kuil, bahkan di pilar bangunan. Drum ini digunakan dalam tarian drum tradisional Yao, yang berhubungan dengan legenda kuno. Secara umum, orang Yao sangat menyukai musik, tarian dan nyanyian. Mereka memiliki banyak lagu, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka seperti lagu-lagu cinta, lagu-lagu perayaan dan banyak lagi. Yao memiliki banyak tarian yang berhubungan dengan berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, seperti bekerja di sawah, membangun rumah, kelahiran dan kematian, dan tentu saja, hubungan cinta dan pernikahan. Mereka berkencan ditemani dengan nyanyian antifonal antara anak perempuan dan laki-laki. Bahkan ada lebih banyak tradisi kencan yang unik. Para gadis duduk di sebuah ruangan di lantai 2 sebuah rumah. Mereka duduk, menyulam beberapa karya seni dan bernyanyi bersama. Di luar, para pemuda juga berjalan dan bernyanyi. Jika gadis-gadis itu mencari pasangan, mereka diam-diam membuka pintu kamar tempat mereka duduk. Dan para pemuda mendekati rumah mereka. Yang paling berani akan memanjat rumah dan memilih salah satu gadis penyanyi. Berjalan melalui rumah-rumah rakyat Yao yang tertata rapi dan jalan zigzag, Anda akan merasakan kesederhanaan desa Yao di mana gaya hidup yang terhormat dilanjutkan. Rumah panggung antik dan unik, juga dikenal sebagai tempat tinggal tumpukan, dapat dilihat di desa. Ada pipa bambu yang tergantung di udara yang menyerupai jaring laba-laba. Mereka adalah pipa air yang digunakan oleh masyarakat setempat. Di desa yang spektakuler, wisatawan dapat mengunjungi pabrik bir tradisional Yao dan mencicipi anggur beras yang harum dan anggur yang lebih ringan khas kebangsaan Yao. Di pabrik minyak antik, minyak yang dibuat dengan metode asli adalah pertunjukan yang populer. Belajar membuat anggur dan dadih kacang juga direkomendasikan sebagai pengalaman khusus. Ada juga banyak bengkel yang memproduksi berbagai kerajinan rakyat lokal, termasuk kostum etnis Yao yang indah, sulaman yang cantik, barang antik yang bagus dan makanan khas setempat. Wisatawan yang datang ke desa Yao akan memiliki kesempatan untuk mengetahui adat pernikahan dan pemakaman penduduk asli. Orang-orang Yao yang bersemangat akan menyajikan nyanyian dan tarian rakyat yang indah kepada pengunjung mereka dan menghibur mereka di auditorium. Beberapa orang Yao merawat ternak mereka di gunung liar. Mereka mengenakan pakaian tradisional Yao. Di sini suasananya sepi, kecuali hanya 2 hingga 3 rumah baru, yang sebenarnya merupakan villa liburan untuk beberapa orang Yao yang lebih kaya. Di sekitar desa Yao, di jalur sempit yang curam, penuh dengan souvenir dan beberapa makanan setempat, semua ini adalah kehidupan sehari-hari suku Yao. Bagaimanapun, pemandangan sekitar benar-benar menakjubkan. Tanah Yao di Guangdong adalah tempat yang sangat unik dengan orang-orang unik. Jauh dari tujuan terkenal Cina, salah satu permata tersembunyi di dunia. Jadi, jika Anda melakukan perjalanan ke Cina dan mencari beberapa tempat terpencil, minoritas suku Yao adalah pilihan terbaik dan akan memberi Anda pengalaman yang tak terlupakan. Jadi apa pendapat Anda tentang desa kuno Nanyang Yao ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.